Salam jumpa dengan saya di Pak Jim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP kelas 8 bab 4 bagian 2 yang berjudul Sengsara dan Wafat Yesus sebagai penolakan manusia, dengan tampilan template animasi PowerPoint yang menarik karya saya sendiri dengan tampilan slideshow, dengan harapan kalian lebih mudah untuk memahami. Kita tunggu tampilan slideshow-nya. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP kelas 8 bab 4 bagian 2 yang berjudul Sengsara dan Wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Untuk bagian pengantar, dalam melaksanakan tugas perutusan menyampaikan warta sukacita tentang kerajaan Allah, Yesus sangat sadar akan resiko yang dihadapinya, yaitu kehilangan nyawanya. Masyarakat Yahudi yang terkena hasutan oleh para ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, dan orang-orang kaya yang gemar menindas rakyat, telah bersekongkol melenyapkan Yesus dengan berbagai macam cara. Dalam pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang sengsara dan wafat Yesus sebagai akibat penolakan manusia terhadap pewartaannya tentang kerajaan Allah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Bapa, kami mohon terang dan bimbingan-Mu agar pada hari ini kami mampu meladan putra-Mu dalam menghadapi penderitaan dan wafatnya, sehingga kami pun kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, tekan subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Sekarang kita akan mempelajari firman Tuhan dari Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 39 tentang sengsara dan wafat Yesus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya.
mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan 2 orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia manggil Elia."
Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencocokkannya pada sebatang buluh dan beri Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Sekarang kita masuk pada pertanyaan. Setelah membaca perikop tadi, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa para imam, ahli Taurat dan mahkamah agama bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Mengapa Yesus mau menderita, sengsara dan wafat di kayu salib? Teladan apa yang dapat kamu petik dari peristiwa tersebut? Ini untuk kalian pahami. Penderitaan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun penderitaan ditanggapi orang secara berbeda. Ada yang bersikap negatif, ada yang bersikap positif. Bila menderita, ia menjadi putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan karena dianggap bertindak tidak adil. Sehingga ia merasa hidupnya tidak berarti lagi, muncul sikap dendam pada orang lain atau menjauhi Tuhan. Ada juga yang menanggapi penderitaan dengan sikap lebih positif. Ketika menderita, ia akan berusaha tetap tabah, menjalaninya dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane, Yesus ditangkap atas nama seluruh bangsa. Para rohaniawan menyerahkan Yesus kepada pemerintah penjajah Romawi untuk diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya. Yesus harus mati, dan itu terjadi. Pengadilan di depan Pilatus itu hanya untuk memenuhi formalitas saja. Semua sudah diatur. Akhirnya harus dikatakan bahwa Yesus menjadi korban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Tetapi dasar yang sesungguhnya ialah pewartaan Yesus yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Sebagai muridnya, kita harus belajar dari Yesus dalam menghadapi penderitaan, yaitu tetap setia dalam menghadapi penderitaannya sampai mati di kayu salib. Berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita juga dipanggil untuk meneladani Yesus Kristus dengan solider terhadap mereka yang miskin, menderita, dan tertindas. Sekarang mari kita lakukan refleksi. Mari kita memahami sengsara dan wafat Tuhan. Sungguh penderitaan yang tak terperikan. Ia dihina, dicemooh, dan disiksa habis-habisan. Ia tak bersalah, namun diperlakukan bak seorang penjahat. Dalam kesengsaraannya, ia harus mati di kayu salib. Tetapi sesungguhnya
Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Sekarang apakah balasan kita? Mari kita ungkapkan niat kita dalam hati dan tindakan kita sehari-hari untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, demikian dahulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berkorban untuk keselamatan bagi kami. Bimbinglah kami agar kami senantiasa meneladani pengorbanan-Mu yang telah Engkau berikan, agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan, yaitu damai sejahtera Tuhan di muka bumi, di tengah-tengah hidup keluarga, di sekolah dan di masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Ya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikut pada materi lain.